Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati dzatik fi kulli waqtin wahin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghembuskan nafas hadir di sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang insya Allah penuh dengan limpahan barokah, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita baca mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, menjadi ilmu yang manfaat, yang mubarakah fiddin wa dunya wal akhirah biniyati liridho ilai ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW. Jami'a ikhwan minal anbiya wal mursalin, jami'a ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabina tabina misalmitin, jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu anhum salatu wa salamul majma'in, jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufad fasidun ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadati sufid maqalidin fiddin wa jami'il fuqaha wal muhaddisin jami'a ulia'il kanajma'in wa nakhususan ruh mu'allif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, jami'i walidaina jami'i abaina wa ummatina masyaihina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya'i minhum wal amwat wa nakhususun ila arwahi man ijtama'na hauna bisababihim abidikal fuqara jami arwah salafina as-solihun al-madhkur asma'um fi hadzal kitab sirri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita baca kitab Nashaihul Ibad halaman 13. Halaman 13 kitab Nashaihul Ibad, makolahnya makalah yang ke-24. Makalah ar-rabi'ah wal ishrun, yaitu 7 baris dari atas. Wal makalah ar-rabi'ah wal ishrun, makalah yang ke-24 dari kitab Nashaihul Ibad ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil maksiyat ila izzit ta'at, man kharaja min dhullil maksiyat ila izzit ta'at, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju kemuliaan taat. Barang siapa yang keluar dari kehinaan bermaksiat kepada Allah menuju kemuliaan taat kepada Allah. Maksudnya aiman tarokal maksiatah,
allati tasiruhu dzalilan. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, barang siapa yang mengurungkan niatan bermaksiat, yang mana dengan sebab maksiat dia menjadi manusia yang hina, hamba Allah yang hina di dunia sampai akhirat. Setelah dia mengurungkan niat maksiat, wa amilat ta'at, lantas dia beribadah, lantas dia mengerjakan taat, allati tasirhu azizan, yang menjadi faktor penyebab dirinya akan terangkat derajatnya menjadi hamba Allah yang mulia dunia sampai akhirat. Barang siapa yang ada kemaksiatan, dia mau maksiat, tidak jadi, urung, terus dia gantikan dengan perbuatan taat. Contohnya, ada orang mau mencuri atau mau nyopet, mau merampok, terus dia mengurungkan niatnya, tidak jadi mencuri. Setelah itu dia gantikan dengan amal taat, yaitu sedekah kepada orang lain. Orang yang gagal bermaksiat lantas digantikan dengan ibadah. Apa hadiahnya? A'tallahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin. Maka dia akan diberi 3 sifat terpuji oleh Allah. Orang yang gagal maksiat terus diganti ibadah, maka dia akan diberi 3 sifat terpuji oleh Allah. Apaan? Yang pertama, aunahullahu ta'ala min ghairi malin yunfikuh. Dia akan dikayakan oleh Allah tanpa harta kekayaan yang dia infakkan. Kaya apa? Bisukuni qalbihi, dengan ketenangan hatinya. Dia akan kaya hati, hatinya penuh dengan jiwa yang tenang, tidak gampang galau, tidak gampang bingung, tidak gampang susah, tenang, enjoy, hidupnya slow. Wa ayyadahu min ghairi jundin yu'inunahu. Yang kedua, dia akan diberi kekuatan oleh Allah tanpa bala tentara yang membantunya. Bal bi quwwatillah, bahkan dia dibantu dengan kekuatan Allah. Yang ketiga, wa azzahu min ghairi ashiratin. Dia akan dimuliakan oleh Allah, dimenangkan terhadap musuhnya tanpa bantuan komunitas masyarakat yu'ashirunahu, yang berkolaborasi membantunya, yang berbondong-bondong, yang bersekutu untuk membantunya. Bahkan dia diberi kemuliaan binasrillah, dengan pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya, orang yang mengurungkan niatan maksiatnya lalu dia gantikan dengan taat, berbuat taat kepada Allah, maka dia diberi 3 sifat terpuji. Dia akan diberi ketenangan hati, sukunu qalbih. Yang kedua, dia akan diberi biquwatillah, kekuatan yang datang dari Allah. Yang ketiga, dia akan diberi nasrillah, pertolongan langsung dari Allah. Setiap punya masalah selalu ditolong oleh Allah. Setiap butuh bantuan selalu dibantu dengan kekuatan Allah. Setiap punya masalah apapun, sekecil dan sebesar apapun, hatinya selalu tenang, tidak gampang bingung, tidak gampang takut, tidak gampang gugup, tidak gampang khawatiran, was-was, apalagi. Wal maqala al khamisah wal isrun, maqala yang ke-25. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kharaja dzata yaumin, suatu saat Nabi keluar rumah, ala ashabihi, bersama para sahabat-sahabatnya. Faqala, lantas Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum aidakhaltum fi waqti shabah. Gimana kabar kalian di waktu pagi ini? Wahai sahabat-sahabatku, gimana keadaan kalian di pagi ini? Faqalu, sahabat jawab, asbahna mu'minina billah. Di waktu pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa ma alamatu imanikum, lantas tanda-tanda yang menunjukkan kalau kalian beriman kepada Allah, apa tanda-tandanya? Qalu, sahabat jawab, nasbir alal bala. Tanda-tanda kami beriman kepada Allah, hati kami penuh dengan cahaya iman, percaya, mantap kepada Allah. Tanda-tandanya apa? Katanya sahabat setelah ditanya Kanjeng Nabi, tanda-tanda orang beriman itu apa? Sahabat jawab,
nasbir alal bala, kami selalu bersabar terhadap semua bala, terhadap semua musibah, terhadap semua ujian yang Allah berikan kepada kami Nabi. Yang kedua, tanda-tanda orang beriman, wa nashkuru ala roha, kami selalu bersyukur, berterima kasih dalam keadaan kami bahagia, longgar di dalam mata pencaharian. Ketika kami diberi kelonggaran di dalam rezeki yang kami punya, kami bersyukur sedikit dan sebesar apapun rezeki yang kami terima. Tanda-tanda orang beriman itu satu, sabar Nabi atas semua bala yang Allah berikan. Yang kedua, kami selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah di saat kami sedang lapang. Yang ketiga, wa nardha bil qada, kami selalu ridho, selalu rela dengan kepastian atau keputusan Tuhan. Fi ayanil maujudat ala ma hiya alai min al-ahwal fil azal ilal abad, sampai kapanpun selamanya qada Allah, keputusan Allah di zaman azali kami terima sebelum kami ada. Jadi tanda-tandanya orang beriman itu satu, dia bersabar, yang kedua dia bersyukur, yang ketiga dia ridho, selalu ridho dengan pastennya Allah, kepastian Allah, takdirnya Allah. Apa bedanya kodok dan kodar? Kalau kodok Allah tentukan di zaman azali, jadi sifatnya adalah kidam, dahulu sebelum makhluk ada, sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah ngasih keputusan, itu namanya kodok. Ketika makhluk sudah diciptakan, baru terjadi keputusan di zaman azali, itu terjadi realita dan faktanya setelah kita hidup wujud di dunia, itu namanya kodar, namanya takdir. Paham ya? Itu bedanya kodok dengan kodar. Kalau kodok sifatnya kidam, sejak dahulu ada, sebelum manusia, sebelum makhluk diciptakan. Kalau kodar itu sifatnya hudus, baru datang, karena setelah terjadinya kodar setelah makhluk diciptakan. Itu bedanya. Di antara rukun iman yang paling terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada kodok dan kodarnya Allah. Kalau kodok itu kepastian yang Allah tentukan di zaman azali. Kalau kodar, ketentuan dari kodok itu namanya kodar, setelah terbukti nyata. Kayak kita dulu sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah mengkodok kita, memutuskan kita bahwasanya nanti kita setelah lahir kelaminnya laki-laki, terus wajahnya ganteng, kulitnya putih ya. Itu namanya kodok. Sebelum kita diciptakan sudah ditentukan oleh Allah. Setelah jadi beneran dalam kehidupan nyata, kita ternyata sesuai dengan ketentuan itu, namanya kodar. Nah, kita dulu sebelum diciptakan kita dikodok oleh Allah jadi manusia yang kaya raya. Setelah hidup beneran, terus jadi kaya beneran, itu namanya kodar. Paham ya? Itu maksudnya kita iman. Jadi tanda-tanda orang beriman harus rela dengan semua keputusan yang Allah tentukan di zaman azali. Kalau keputusan jelek gimana? Itu tetap terjadi. Jadi kodok Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ibadah, ada yang maksiat. Makanya kita setiap kunut subuh selalu berdoa, Wakina syarroma qadait, ya Allah jagalah saya, lindungi saya, selamatkan saya dari keputusan kodokmu yang jelek. Kalau betul-betul kita minta itu, semisal dulu di zaman azali kita ditentukan akan apes, mau kecelakaan ya, kamu akan kena musibah, tabrakan, kecelakaan di tahun ini, hari ini, jamnya sekian. Kalau kita ahli kunut subuh dan betul-betul diminta itu, wakina birahmatika syarroma qadait, ya Allah jauhkan saya, selamatkan saya dari takdir jelekmu. Insya Allah setelah terjadi waktu yang sudah ditentukan, semisal terjadi beneran kita kena musibah, kita selamat, ya nak patah tulang, ya selamat. Jadi sudah dipersiapkan dengan doa. Makanya dalam kitab Tambihul Ghafilin atau Tambihul Mughtarin, itu pernah saya share di grup ya.
Wa hasinu amwalakum bizakat. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengilah harta bendamu dengan zakat. Kalau pingin engkau tetap jadi orang kaya raya, rezekinya barokah, bentengi hartamu, jangan lupa zakat. Keluarkan zakat malnya, keluarkan zakat fitrahnya, keluarkan sedekahnya, sedekah wajibnya. Yang kedua, wadawu mardhakum bisodaqah. Kalau ada orang sakit, obati orang sakit di antara kalian dengan cara disuruh bersedekah. Karena semua musibah, semua ujian yang Allah berikan kepada hamba kayak sakit, itu karena dosanya. Ketika si sakit ahli sedekah, lama-lama dosanya luntur. Ketika dosanya luntur, sakitnya cepat sembuh. Makanya Nabi pesan wadawu mardhakum bisodaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan cara sedekah. Yang sakit suruh sedekah tiap hari biar cepat sembuh. Kayak gitu. Terus yang terakhir, wa'idu lil bala ad-doa. Persiapkan doa selamat karena menyambut kedatangan bala. Di antara doa selamat yang dibaca ketika kunut subuh itu, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jangan hanya dibaca tapi diminta secara hati kepada Allah. Insya Allah selalu selamat. Semisal kita mendapatkan takdir jeleknya Allah. Ada takdir jelek contohnya yang kita ditakdir maksiat oleh Allah, meninggalkan sholat fardu. Tapi hati kita aslinya tidak mau meninggalkan sholat, tapi tiba-tiba tetap terjerumus bermaksiat. Kalau kita terjerumus berarti kita termasuk orang yang tidak diselamatkan dari takdir jelek. Makanya diminta ketika kunut subuh, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan saya, selamatkan saya dari takdir jelekmu. Biar ketika kita tertakdir jelek tidak jadi. Meskipun terjadi kita selamat. Doa yang kita semua insya Allah hafal, doa selamat itu. Semua manusia itu aslinya ya sudah ditentukan siapa di antara kita yang ahli neraka, ahli surga sebelum lahir sudah dicatat. Ketika usia kandungan itu sudah 120 hari atau 4 bulan, diselamati 4 bulanan, 3 bulanan itu ya. Itu kan sudah diperintah malaikat peniup ruh, fayangfukhu firruh. Setelah ditiup ruhnya, gerak-gerak, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizkihi, suruh mencatat rizkinya. Rizki yang masuk ke dalam hati kayak ilmu pengetahuan, sabar, syukur, tawadhu, husnudzon, itu rizki termasuk. Dan rizki yang ketok moto, sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer itu sudah dicatat oleh Allah. Tempat tinggalnya, terus ekonominya, harta bendanya, pakaian yang dipakai, mobil yang dipakai, kendaraan yang dipakai, itu sudah ditentukan sebelum terlahir. Pada saat kita belum lahir, usia kandungan masih 120 hari. Yang kedua, apa yang dicatat malaikat? Bikat birizkihi wa ajalihi. Dicatat ajal kematiannya. Ini berapa tahun hidup di dunia ini. Nanti setelah lahir terus berapa tahun dia sampai dicabut lagi ruhnya. Yang asalnya ditiup ruhnya nanti kapan dicabut lagi. Itu sudah dicatat sebelum lahir. Umur kita berapa tahun. Nomor 3, wa amalihi. Amal perbuatannya sudah dicatat, baik itu amal ibadah maupun amal maksiat. Itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi bagi kita yang sudah ditakdir baik ahli ibadah oleh Allah, jangan sombong, karena itu sudah ditentukan, dicatat. Bagi kita yang terjerumus dalam maksiat, jangan putus asa. Jangan lupa istighfar, karena itu yang mentakdirkan tetap Allah. Kita yang penting berusaha untuk menghindar, tapi tidak bisa. Jadi jangan sampai salah paham dengan ini. Ibaratkan gini, sudah dibangunkan masjid dan tempat maksiat, tinggal kita, nafsu kita milih yang mana. Kalau ingin selamat ya masuk masjid,
Allah sudah memfasilitasi maksiat dan ibadah, tinggal kamu milih yang mana. Makanya ada doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang sunnah dibaca setelah sholat. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa sempat zikir kepadamu, agar saya sering bersyukur kepadamu, agar saya dapat menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut diriku sendiri. Yang terakhir, yang keempat yang dicatat oleh malaikat, wasyakiyun au sa'idun. Apakah kita termasuk orang celaka masuk neraka? Apakah kita termasuk orang yang beruntung masuk surga? Itu sudah dicatat. Belum tentu yang kita sekarang Islam terus Islam sampai akhir hayat. Kalau kita jadi pengikut Dajjal, terhipnotis, mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Belum tentu orang kafir yang sekarang agamanya kafir, non muslim, itu sampai akhir hayatnya kafir. Kalau dia dicatat jadi penghuni surga, ya tetap tobat, tetap masuk Islam suatu saat nanti. Disitulah fungsi doa selamat, doa husnul khotimah. Karena kita sendiri tidak tahu kita ini termasuk orang yang beruntung dunia sampai akhirat, ditakdir masuk surga apa enggak, belum tentu. Makanya kita tidak boleh sombong ketika kita ditakdir ibadah oleh Allah, dan kita tidak boleh putus asa ketika kita ditakdir maksiat. Tetap istighfar, tetap tobat. Tobatlah kamu, istighfarlah kamu, meskipun dalam sehari semalam engkau 70 kali tobat. Maksiat tobat, maksiat tobat. Yang penting kita berusaha menghindar. Ya Allah, tolonglah saya biar saya tidak maksiat. Tolonglah saya biar terus istiqomah ibadah. Tuh. Makanya ada doa selamat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah saya hasanah di dunia, kesimpulannya akan jadi orang yang hasanah di akhirat. Terus doa selamat yang lain, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta kepadamu agar agamaku selamat. Terus saya jadi orang ahli ibadah, saya mati husnul khotimah dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Wa'afiatan fil jasad, saya mohon kepadamu agar aku disehatkan badannya. Takut ditakdir akan sakit di hari ini, waktunya jam ini, tanggalnya sekian. Sebelum lahir sudah dicatat dia akan sakit. Kalau kita ahli doa itu biar selamat. Nah, itu semisal kita ditakdir sakit cepat sembuh. Wa'afiatan fil jasad wa'iddu lil bala doa. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan bala dengan doa selamatmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya, aku minta tambahan ilmu pengetahuan, karena tanpa ilmu saya tidak mungkin dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai yang kau perintahkan. Dengan punya ilmu maka kehidupan saya terarah, karena saya bisa menyupiri kehidupan saya dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, aku minta kepadamu barokah di dalam rizki. Rizki ketika barokah, maka cukup dibuat apa saja. Kalau sampean minta rizki banyak, belum tentu cukup. Tapi kalau rizki barokah, pasti cukupnya. Cukup buat makan, cukup buat ngerokok, cukup buat menafkahi anak istri, bantu orang tua, cukup, namanya cukup buat apa saja, namanya rizki barokah. Ada tabungan akhiratnya, karena dibuat kekayaannya dibuat nolong orang, memperjuangkan agama, belum fakir miskin. Jadi minta rizki itu jangan rizki banyak. Rugi kalau kita nominalnya yang disebutkan, ya Allah saya ingin punya uang 100 juta ya. Belum tentu 100 juta ini cukup. Hutang kamu 200 juta. Berarti belum tentu banyak itu cukup. Kalau rezeki barokah pasti cukupnya. Paham ya? Itu rahasia dibalik doa wa barokatan fir rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau memberikan kesempatan bertobat untukku sebelum aku meninggal dunia, sebelum nyawaku dijemput oleh malaikat Israel. Atau batan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, aku minta kepadamu agar dosaku diampuni setelah aku meninggal. Ketika aku meninggal, aku dapat kasih sayang rahmat darimu. Namanya dapat kasih sayang berarti dimanja oleh Allah. Meskipun dosanya banyak, tetap dimasukkan surga. Itu
itu rahasia dibalik wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan ruhku ketika sakaratul maut, biar ketika dicabut ruhnya keluar dengan gampang, dengan mudah. Entengkan ya Allah, karena orang yang keluar ruhnya itu ibaratkan kambing, hewan yang hidup belum disembelih lalu dikupas kulitnya mulai ujung rambut sampai kaki. Rata-rata orang yang mati husnul khotimah itu biasanya tersenyum. Dia tersenyum karena diberi tahu kenikmatan surga, sehingga ruh ketika rasanya aslinya sakit tidak dirasa sakit karena tergiur dengan kenikmatan itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang matinya husnul khotimah, rata-rata matinya tersenyum karena dibikin asik melihat kenikmatan surga oleh Allah sampai tidak dirasa sakitnya ruh ketika keluar. Beda dengan orang yang matinya su'ul khotimah, pasti melotot, cemberut karena dia tidak kuat menahan sakitnya ruh tercabut. Ini belum disiksa di alam kubur, apalagi di neraka. Ketika ruh dicabutnya sakitnya bukan main. Ini fungsinya doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan hanya dibaca tapi diminta. Beda orang berdoa dengan membaca doa itu. Kalau kita hanya mulut baca tapi hati tidak meminta, berarti membaca doa bukan berdoa. Kalau minta itu hati ngerti apa yang diomongkan oleh mulut. Makanya yai saya, guru saya Yai Hasani Nawawi itu pesan gini al-maghfurlah. Kalau bisa doa itu jangan bahasa Arab dok, sambil diterjemah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Sunda, terserah sebisanya. Yang penting bahasa dimengerti, karena doa pakai bahasa yang dimengerti itu lebih menghusukkan hati daripada doa pakai bahasa Arab. Kadang yang meskipun tahu bahasa Arab kadang sambil melamun ketika doa yang dipakai bahasa Arab, akhirnya membaca doa bukan berdoa. Meskipun yang santri-santri yang alim-alim itu ngerti padahal maksudnya yang dibaca itu, tapi karena terkesan membaca bukan bahasanya sendiri karena bahasa Arab, dia ngelamun, tidak minta secara hati kepada Allah, akhirnya tidak dikasih. Salahnya sendiri, kamu tidak minta kepada aku. Jadi jangan salahkan aku tidak mengabulkan, karena kamu hanya kelasnya membaca bukan berdoa. Gitu, mending bahasa Jawa gitu enak doa itu. Kalau tidak paham bahasa Arab, ya tanya kepada yang paham. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tanda-tandanya orang mati husnul khotimah, wajahnya tersenyum. Terus ininya kalau saya baca di kitab Nia itu Zen itu matanya berlinang, mengeluarkan air mata. Sebelum dia mati dia sempat baca istighfar, minta ampunan atas semua dosanya kepada Allah. Terus di akhir ayatnya yang diucapkan itu kalimat tauhid atau zikir-zikiran yang baik. Matanya berlinang air mata, terus ininya cekung, lipisnya ini cekung, terus dahinya, keningnya berkeringat. Itu tanda-tanda rahmat Allah menyelimuti orang yang sudah mati itu. Terus kalau yang mati su'ul khotimah sebaliknya, dia melotot, nah tersenyum. Kenapa kok orang yang matanya pasti terbuka? Itu karena dia melihat ruhnya yang sedang terbang itu. Kan ruh itu nanti dicabutnya mulai hilangin mulai dari kaki. Mulai dari kaki jalan ke atas. Jalan ke atas. Ketika orang yang mau mati ruhnya dicabut, semisal nyampe lutut ya, itu biasanya betis sampai ke bawah ini anyep, ngerti anyep ya? Cia, apa cia itu? Kayak enggak ada anyep. Itu terasanya dingin enggak dingin, panas enggak panas ya. Kayak hangat-hangat gimana gitu loh, enggak enak. Nah, apa anyep ya, apa bahasa kayak gitu Mas, lembek gitu. Tapi bandingkan nanti, bandingkan orang yang sedang nasai, bandingkan semisal ruhnya nyampe di lutut ya, pegang betisnya, terus pahanya pegang, itu paha pasti hangat Mas ya, hangatnya hangat panas ya. Nanti ketika nyampe di pusar, pahanya sama kayak betis, dadanya ini masih hangat, tapi ininya sudah terasa agak adem, anyep gitu, bukan dingin-dingin kayak es, bukan.
Terus setelah nyampe di tenggorokan, ini baru ngorok. Gini itu berarti ruhnya sudah nyampe di tenggorokan. Kadang ada orang mati nyampe di tenggorokan lama itu ada. Karena sakitnya diuji sama Allah sampai sini. Ketika nyampe di tenggorokan tobat, nah diterima meskipun baca istighfar. Nah, diterima. Naudzubillah min dzalik. Makanya di setiap khutbah Jumat itu bilang kan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya hamba selagi dia masih belum ngorok, selagi dia masih belum mengeluarkan suara dengkuran, suara ngorok kayak Junet ngorok itu. Gitu. Itu berarti rohnya nyampe di sini sudah. Ketika nyampe di sini tidak diterima tobatnya oleh Allah. Kalau masih nyampe di dada gini masih diterima. Nah gitu. Jadi orang yang matinya jelek ya ini tidak berkeringat, keningnya tidak berkeringat ya. Matanya melototnya banget, kayak sedih, kayak ketakutan ya. Tidak keluar air mata. Naudzubillah min dzalik. Terus wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa selamat yang sering kita baca yang diajari oleh Rasulullah SAW. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini ataf ke depan. Jadi Allahumma inna nas'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, aku mohon selamat dari api neraka dan dihapus semua kesalahan indal hisab, ketika amalku dihisab, amalku dihitung. Lebih banyak amal yang jelek apa amal yang baik. Kalau sudah amal jelek diafwa, dihapus, berarti tinggal amal baiknya. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Minta selamat dari siksa api neraka, minta dimaafkan, dihapus semua kesalahannya indal hisab, ketika dihitung amal baik dan amal buruknya. Dan kita mati husnul khotimah semua. Ya, kalau tidak diminta ya tidak bisa. Takut kita ditakdir matinya jelek, penghuni neraka. Barangkali takdir itu bisa diganti. Karena takdir itu kalau saya baca di Hasyiatus Shawi itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Kalau saya baca di kitab Subulus Salam ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak, ada takdir fi ilmil malak. Jadi takdir itu ada yang namanya takdir mubrom. Takdir mubrom ini hanya Allah yang bisa. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah dicatat itu pasti terjadi. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah. Ada takdir mu'allak. Takdir yang digantungkan oleh Allah, dipasrahkan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat bisa ngatur, bisa laporan ke Allah, ya Allah, ini ada hambamu di catatan dia ditakdir sakit sekarang, tapi dia ahli sodako, ya Allah, apa ini ya Allah? Terserah kamu. Tidak jadi karena ahli sodako, akhirnya daf'ul bala, tidak jadi, dapat takdir jelek kayak gitu. Ini namanya takdir mu'allak. Contohnya ada orang yang aslinya ditakdir mati sekarang, ya Allah, dia ahli silaturahim, ya apa ini, ditambahi umurnya. Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin muttafaq alaih, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'a fi asarihi falyasil rahimah. Kalau dilihat dari hadis ini kayak takdir masalah usia, takdir masalah pati, itu takdir mu'allak, takdir yang bisa dirubah dengan doa, dengan sodako, dengan silaturahim. Barang siapa yang senang rizkinya dilapangkan oleh Allah, padahal rizki sudah dicatat, ditentukan nominalnya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditunda ajal kematiannya, fal yasil rahimah, maka rajinlah silaturahim. Ya Allah, ini kok ahli silaturahim ya, tambahi umurnya, akhirnya panjang gara-gara ahli silaturahim. Dia ahli nolong keluarganya yang tidak mampu dengan menjalin silaturahim, ngirimkan uang, sodako,
dan dia sering berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Ya apa ini ya Allah? Apa dicabut sekarang nyawanya? Jangan, tambahi aja usianya sesuai kebaikannya. Barangkali dia menambahkan kebaikan, nanti dia lebih bermanfaat hidup lagi daripada dimatikan sekarang. Barangkali untuk nebus dosa-dosanya, ditambahi. Dan kayak gitu. Jadi maksudnya saya nyampaikan kayak gini, kita jangan sampai putus asa. Barangkali semua apa yang kita lakoni, yang kita jalani, termasuk takdir mu'alak atau takdir fi ilmil malak yang bisa dirubah, ya kita perbanyak sodako, kita perbanyak silaturahim, kita perbanyak doa selamat, biar takdir-takdir jelek tidak terjadi. Semisal terjadi, kita ditakdir jadi orang yang selamat. Bagi kita yang ditakdir menjadi agama Islam sekarang, jangan sombong. Bagi kita yang ditakdir sekarang ahli ibadah, ya jangan sombong. Khawatir nanti su'ul khotimah. Jadi jangan sok. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut. Faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Setelah para sahabat ditanyai ma alamatu imanikum, wahai sahabat, tanda-tanda orang iman itu gimana? Sahabat jawab, orang iman itu harus nasbir alal bala, harus sabar atas semua bala yang Allah berikan. Yang kedua, nashkur, bersyukur kepada fadl kenikmatan dari Allah. Yang ketiga itu nardha bil qada, ridha dengan semua qada yang Allah berikan. Nashkur ala raha, mensyukuri rizki di saat dia lapang. Wa nardha bil qada, dan rela dengan semua takdir Allah, keputusan Allah. Lalu Nabi menjawab, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya Masjidil Haram, antumul mu'minuna haqqan, kalian adalah orang yang beriman sejati, kalian adalah orang mukmin sejati, orang Islam sejati. Kalau kalian bisa mengamalkan 3 hal itu, kalian bisa sabar, bisa syukur, dan bisa ridho. Kalau orang sudah ridho, maka nanti menghasilkan iman yang mantap di dalam hati. Ketika imannya sudah mantap, pasti muncul mahabbah, cinta beneran kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan jauhi maksiatnya. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang arifin ma'rifatillah. Ini yang terakhir nih, yang saya sampaikan terakhir ini. Nggak usah panjang-panjang, takut ilmunya lupa nanti. Yang terakhir, qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, berkomentar, as-sabru salah satu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar itu ada 3 kedudukan. Yang pertama, tarkus syakwa, meninggalkan wadul, meninggalkan curhat, meninggalkan sesambat. Wa ya darajatut taibin. Ini sabar. Kalau sabar yang tingkatnya tarkus syakwa, ini derajatnya orang tabiin. Derajat sabar kelas tabiin. Sabar kelas tabiin itu ketika dapat musibah, ujian, dia tidak cerita ke orang lain. Dia hanya curhat kepada Allah. Ini namanya tarkus syakwa, meninggalkan curhatan, meninggalkan sesambat. Wis meneng ya diam, ya ketika dapat musibah ya sabar, terus disodakoi biar cepat hilang, biar cepat selesai masalah hidupnya, diistighfari dosa-dosanya, karena semua bala itu yang jelas karena dosa kita. Terus orang yang dikasih musibah pasti orang yang disayang. Mayyuridillah bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dikasih musibah. Dengan dapat musibah berarti dosanya cepat diampuni oleh Allah. Idza ahabballahu abdan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah itu cinta kepada sebuah kaum, pasti dikasih bala. Tanda-tanda Allah cinta pasti dikasih ujian, pasti. Karena dengan ujian yang ada itu menebus semua dosanya. Ketika dia ditakdir mati setelah diuji, berarti dia mati hanya membawa kebaikan, pahala. Dosanya sudah tertebus sebelum dia meninggal.
Banyak orang yang dikehendaki baik sebelum mati dikasih sakit sampai akhir hayatnya. Karena sudah disiksa sebelum mati. Jadi ketika masuk kubur tidak disiksa, tinggal nerima transferan pahala, kiriman Fatihah, kiriman sodako dari anaknya kan itu. Nunggu di kuburan sampai hari kiamat, hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Itu tujuannya. Jadi derajatnya sabar kelas tabiin itu ketika dia tidak sesambat, tidak wadul, tidak curhat kepada orang lain, yang dicurhati hanya Allah. Hanya dia pendem dalam hati. Yang kedua, waridho bil makdur. Wahya daradatuz zahidin. Sabar kelas zahid, kelas orang zuhud. Sabar kelas orang zuhud itu ketika ridho dengan semua takdir Allah. Saya ditakdir jelek maupun ditakdir baik, apa katanya Allah? Orang yang ngomong kayak gini ini termasuk kelasnya orang yang zuhud. Sabar kelas orang zuhud. Selalu ridho dengan makdur, dengan semua takdir Allah. Nggak doa selamat, nggak apa, saya pasten nerima dengan pasten Allah, wis. Terserah maunya Allah seperti apa untuk saya. Apa saya dibikin celaka, apa saya beruntung, terserah Allah. Ini orang yang kayak gini namanya sabar kelas orang zuhud. Yang ketiga, wal mahabba lil ibtila. Wa yadarajatu siddiqin. Sabar kelas siddiqin, orang yang betul-betul membenarkan semua apa yang dari Allah. Ini ketika dia mendapatkan musibah, dia cinta malah cinta bala, cinta sakit, cinta kehilangan uang, cinta mendapatkan musibah. Ini kelasnya siddiqin, kelas kakap ini. Jadi sabar yang kayak gini, senang diuji. Saya punya guru saya itu senang setiap hari itu sakit. Almarhum Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil, sampai saya nyaksikan sendiri beliau mau ngajar kitab itu, mau ngajar kitab Tafsir Jalalain. Beliau jalan ke surau dalam keadaan sarungnya dilumuri darah dan nanah yang keluar dari kelaminnya. Ada sebagian darah yang netes ke ubin, ke keramik ya. Lalu manggil hatamnya, cepat dilap, takut ketemu bunyai, takut ketemu istri saya. Kalau ketemu bunyai suruh periksa ke dokter, manggil dokter ya. Karena yai aku pinginnya sakit tiap hari. Saya pingin sakit tiap hari, saya tidak mau periksa ke dokter. Ini sudah ujian, ini sudah dari Allah. Ujian yang Allah berikan kepada saya ini ibaratkan ya kenikmatan ya. Karena menebus dosa saya dan mengangkat derajat saya. Biarin. Saya nggak mau periksa. Iki Abdul Alim, takut pahala saya habis nanti kalau saya periksa, kalau cepat sembuh. Nanti ada kelasnya wali itu mahabbah lil ibtila, senang dikasih pahala oleh Allah ada. Kalau kita kan nggak senang. Kelasnya orang yang siddiqin, kelas kakap itu sabar kelas siddiqin, itu senang dapat pahala. Ada lagi mertuanya almarhum Ki Abdul Jalil ini, Ki Abdul Jalil bin Ramli Gading ini, pada saat Ki Abdul Jalil mau dinikahkan, ini fotonya ada, mau dinikahkan dengan Bunyai Kholsi Multihani dari Kediri, Sumber Pancur Kediri. Mertuanya beliau namanya Ki Zainuddin. Ki Zainuddin ini beliau ini dikasih sakit kayak Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sekujur tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki itu ada borok, ngerti borok? Ada luka, keluar nanah, keluar set, keluar ulat ya. Dan semua saudaranya, semua kerabatnya, semua anak dan istrinya tahu kalau Kiai Zainuddin itu sakit. Suatu saat ketika hari H mau akdu nikah, yang jelas karena yang nikah anak perempuan tetap yang jadi wali bapaknya kan ya. Sementara kondisi bapak kayak gitu, penyakitnya keluar set, keluar ulat, nah, ada luka-lukanya. Karena semua keluarga ini sudah rapat, gimana yang ngangkat? Oh, diwakilkan aja. Takut apa? Takut nanti tamu-tamu dari Pasuruan dari jauh ya. Itu jijik melihat penyakitnya kiai. Akhirnya ndak kolu, ndak masuk makan karena jijik.
Akhirnya matur, anak-anaknya matur kepada abah, bah, besok yang akad nikah pasrah ke Pak Penghulu aja atau ke kiai lain, jenengan cukup wakal aja. Terus Kiai Zainuddin jawab, enggak, saya sendiri aja yang ngakad, saya sendiri aja yang ngakad. Abah ini boroan, abah ini banyak lukanya, banyak setnya, banyak ulatnya badannya, takut tamu-tamu jijik, akhirnya enggak jadi makan. Enggak, pokoknya harus saya yang ngakad nikah. Nggak mau, bingung keluarga ini bingung. Ya apa ini, di mana nanti akad nikahnya, apa di dalam kamar aja ya? Jangan disaksikan orang banyak karena malu. Karena sakitnya beliau itu enggak boleh diceritakan ke tetangga-tetangga. Jangan ke tetangga. Santri-santrinya beliau itu enggak ada yang tahu kalau kiainya itu sakitnya kayak gitu. Seneng dikasih bala, seneng dikasih musibah, seneng sakit tiap hari. Akhirnya singkat cerita, Pak Penghulu datang manggil walinya mana ini? Walinya mana? Walinya yang perempuan. Ini dari Pasuruan ke Kediri ya. Sampai di Kediri ya, yang ngantarkan akad nikah. Walinya mana ini? Kiai itu keluar dari kamarnya. Kiai Zainuddin Al-Maghfurullah itu keluar dari kamarnya. Setelah keluar dari kamar, Kiai itu wajahnya ganteng, bersih, tanpa satu pun luka yang ada di tubuhnya. Al-Maghfurullah Kiai Zainuddin, saya merinding cerita ini. Kiai Zainuddin itu bersih, tidak ada lukanya sama sekali di tubuhnya. Yang asalnya di sini aja itu banyak luka-luka, banyak ulatnya, di sini-sininya banyak ulatnya. Luka-lukanya seluruh tubuh kayak Nabi Ayub. Ketika keluar, pas waktu akad nikah, wali dipanggil keluar dari kelambu ya, dari kamarnya. Orang itu terkesima, semua anaknya, istrinya itu terkesima, terpana. Loh, apa kok ndak luka, ndak sakit, bengong gini. Oh, ditemui di kamar lukanya masih banyak. Keluarnya tiba-tiba badannya bersih. Setelah itu diakad sendiri, tanda tangan selesai, akad nikah selesai, singkat cerita, setelah itu masuk ke kamar lagi. Seneng, anak-anaknya seneng, istrinya seneng, karena abahnya sudah sembuh. Sudah bisa terima tamu, sudah bisa nemui tamu lagi, karena sudah tidak ada lukanya. Setelah itu anaknya atau istrinya masuk ke kamar. Beliau sakit lagi, ada luka-lukanya lagi. Bah, tadi abah kok tidak ada lukanya sama sekali, sekarang kok luka-luka lagi? Karena penyakit ini dari Allah. Tadi di saat akad nikah aku berdoa, ya Allah sembuhkan semua penyakitku. Saya mau akad nikah anak saya. Setelah itu tidak apa-apa, jangan kembalikan penyakit saya. Ini bukan penyakit, tapi ini kenikmatan. Karena dengan saya seperti ini, katanya beliau, berarti dosa saya diampuni oleh Allah, derajat saya diangkat. Saya besok mati membawa pahala. Mati hanya membawa kebaikan, tidak membawa dosa. Kayak gitu derajatnya aulia, derajatnya siddiqin, malah seneng dapat pahala. Kita jauh dari harapan, jauh. Luar biasa. Dan apa yang saya sampaikan ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Meskipun kita tidak darajatus siddiqin, barangkali kita kelasnya ya darajatus zahidin, atau ya minimal itu darajatut tabiin. Tidak cerita kepada orang lain ketika dapat bala. Minimal derajat minimal paling rendah itu. Ketika kita dapat bala, tidak cerita ke siapapun. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya tarkus syakwa. Darajatut tabiin, darajatut zahidin. Ini apa tadi? Ini nomor 2, kelas yang kedua. Ridho bil maktur, rela dengan semua takdir Allah. Ini sudah takdirnya saya sakit, sudah takdirnya saya kehilangan HP, kehilangan sepeda motor. Ini kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 kelasnya zahidin. Kalau tidak bisa kelasnya siddiqin. Kelasnya siddiqin malah seneng kehilangan HP. Seneng kehilangan sepeda motor. Kalau tidak bisa derajat itu ya derajatut tabiin atau darajatuz zahidin. Mudah-mudahan kita intinya jadi orang yang sabar.
sesuai tingkatannya itu tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniat wa ala kunniyatul sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bi Nabil Mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati jami' anbiya'ika wa awliyaika al hadirin fi hadal majlis al madhkur asma'um fi hadal kitab. Sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hidami wa dina ma qad sa'alna min atayagal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hidami wa dina ma qad sa'alna min atayagal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hidami wa dina ma qad sa'alna min atayagal jisami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.